Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. halaman 6 ya Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wahdaniyah. Wahdaniyah. Artinya esa. Jadi arti wahdaniyah itu adalah esa. Esa dari segi apanya? Nah, kita bertanya. Jadi Allah Ta'ala tuh esa ditinjau dari segi 3 hal, yaitu zatnya, yang kedua dan esa sifatnya, dan yang ketiga esa af'alnya. Zatnya, sifatnya, af'alnya. Jadi arti af'al itu adalah perbuatan. Kalau sifat itu karakter. Jadi 3 macam. Esa zatnya, esa sifatnya, dan esa af'alnya. Mungkin ada yang perlu ulun tambahkan di sini tentang perbedaan antara ahad dan wahid. Ahadiyah, wahidiyah. Karena keduanya itu sebenarnya beda tunjukannya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Ta'ala itu esa. Tapi yang dimaksud ahad sini nunjuknya kemana? Ada lagi ayat Allah seperti ini, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang wahid. Ada juga orang yang mengartikan ahad, katakanlah Tuhanmu, ya qul huwallahu, katakan ya Muhammad, Allah itu Maha Esa. Ketika berhadapan dengan wa ilahukum ilahu wahid, wahid itu diartikan juga sebagai esa. Apa bedanya antara ahad dan wahid? Ahadiyah wal wahidiyah. Nah ini kayak ini di dalam kitab Rasail Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, situ sidin ada menulis satu kitab yang namanya Al-Madmun bihi ala ghairi ahlih. Nah, Al-Madmun bihi ala ghairi ahlih itu artinya kitab yang terlarang bagi orang kada ahli. Jadi jangan coba-coba membaca Al-Madmun bihi ala ghairi ahlih kalau kita kada cukup, bahaya di situ. Nah, di situ ada keterangan tentang ahadiyah dan wahidiyah ini. Nah, ahadiyah itu menunjukkan zatnya Allah, yang dirinya Allah itu tidak bersusun. Kalau kita banyak susunannya, tulang lagi 360 berapa tulang.
itu putingannya. Balung di dalam tulang itu ada kalsium, ada apa? Banyak susunannya. Nah, kalau kita hendak memputingi, jadi bersusun-susun kita nih menunjukkan bahwa kita ini kada esak, menunjukkan kita ini lemah. Contoh sebuting aja, kita diisi tulang berapa Pak? 360 tulang sesuai lawan setahun. Ya lah, setahun itu 365, ya kan? Nah ini hebatnya tuh. Pacul aja tulang yang sebuting. Tulang apa hendak dipacul silakan aja. Atau nomornya gampang aja, peluru lintuhun. Pacul aja itu. Kata kau lagi kayak model kayak ini ya. Nah, ya menunjukkan kita ini banyak banget susunannya, menunjukkan kita ini lemah. Biar sekadar tahu bahwa manusia lah yang paling banyak susunannya, menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang paling lemah. Tapi justru karena lemah itu Allah memberikan begitu banyak fasilitas lawan kita. Ini hikmahnya. Atau fasilitas begitu banyak Allah tuh kasih sayangnya lawan kita ini. Ini banyak. Ini bayi banyak bernama harungi bayi ini. Manyuwapi, mama kami, mama sakatan, ma info segala macam. Karena bayi ini lemah. Mungkin sudah karas, tapi banyak lagi sudah bisa berjalan ke situ seorang. Ini menunjukkan orang lemah ini perlu banyak diberikan fasilitas, perlu banyak diberikan kasih sayang. Nah itu hebatnya manusia. Tapi, nah ini Pak, manusia ini ungah. Nah lalu aja udah hancur kawian, anak udah hancur aja kawian. Nah, kadang ingat bahwa diri seorang ini banyak banget diberikan kelebihan oleh Allah. Saking sayangnya Allah lawan manusia. Ayatnya laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam lebih daripada yang lain. Bicara tentang malaikat, kita bicara hikmahnya aja nih. Bicara tentang malaikat, malaikat itu kada berisi apa? Kayak kita jasad kasar nih dia kada punya. Nafsu kada berisi, sehingga kada hendak durian, kada mau mayung, durukangnya udah pun, udah pun. Tapi manusia dibari nafsu itu sehingga kalah malaikat itu. Takuni malaikat itu rasanya durian kayak apa takutnya. Takuni aja. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ibaratnya Nabi Adam diberikan pengetahuan oleh Allah Ta'ala, diberikan begitu banyak fasilitas kepada Adam alaihissalam sehingga malaikat melihat bagaimana Allah memuliakan Adam alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan menghormat bersujud kepada Adam, usjudu li Adam, fasajadu, mereka pun bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sesungguhnya iblis itu termasuk orang yang dikafirkan oleh Allah. Manusia sadar di situ kita bahwa kita ini orang yang paling memang disayangi kita deh, bisa yang paling diperhatikan oleh Allah. Nah ya Pak, itu lemah tapi nah kita sayang bayinya, bukan sayang bayinya mereka ingin masing-masing itu. Bahasa kita tuh tidak memberikan apa-apa lawan kita. Bayi tadi apa? Disuruh ada Allah dia, cuma kita sayang lawan si bayi itu. Nah itu. Nah, kembali ke ahadiyah tadi. Jadi Allah Ta'ala itu kada bersusun kayak kita, karena Allah Ta'ala itu tunggal. Justru tunggal itu menunjukkan keharatannya Allah Ta'ala. Dia tidak perlu ini, tidak perlu itu. Kalau kita lihat dia kan perlu banyak. Itu ngarannya ahadiyah. Jadi zatnya Allah, dirinya Allah tidak bersusun. Itu yang disebut dengan ahad.
Paham kalau sudah bro? Ahad. Sekarang apa bedanya dengan wahid? Wa ilahu ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Arti wahid ini menunjukkan bahwa nang lain daripada Tuhan ada yang sama kayak Tuhan itu maksud wahid. Jadi kalau dilihat dari sisi Tuhannya, dari sisi diri Allah itu ahadiyah. Dilihat daripada sisi makhluk, makhluk ini kada bakalan bisa menandingi Allah Taala. Itu yang disebut dengan wahid. Jadi Allah itu wahid. Memang dia memang surangan aja, surangan dan manyurangan. Ahadiyah itu manyurangan, wahidiyah itu surangan. Yuk, coba pikirkan bedanya. Halidi ini surangan, nang lain pada halidi kan ada sama dengan halidi. Nah itu maksudnya. Disesamakan juga akan sama juga. Kembar juga ya akan sama juga. Tatap dirinya seorang. Artinya nang lain kata banyak dan dirinya adalah dirinya. Sudah paham sudah? Nah kayak itu tah. Ini wahdaniyah yang dimaksud. Nah asa zatnya, asa sifatnya, asa amalnya. Nah makanya dalilnya tuh kena qul huwallahu ahad ta. Nah mustahil berarti lawannya berbilang itu kita artinya ada 2, 3 dan sebagainya gitu. Nah, telah berbilang bahasa Arabnya ta'addud. Nah bila bilang catat bisa tuh bahasa Arabnya berbilang tadi ta'addud. Jadi kayak ini dalilnya kira-kira dalil akalnya apa ya? Wahdaniyah nih. Pokoknya bila Tuhan itu kalau wahdaniyah berarti lama kan? Berarti lama. Lama itu siapa? Makhluk. Lama itu adalah makhluk. Dan makhluk ini tidak bisa apa-apa. Maka kada dalam kesananya. Kalau kada dalam mustahil, karena alam sudah ada. Dengan demikian kesimpulannya bahwa Allah Taala itu tabir, jelas sudah bahwa Allah Taala itu diterima oleh akal bahwa dia adalah esa. Nah itu dalil akli. Dalil aklinya mana? Nah ini firman Allah Taala. Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Jadi jangan musyrik di sini deh. Jadi apa artinya wahdaniyah kita masuk ke urusan intinya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hadis termasuk intinya juga. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini jangan sampai urusan makhluk menyamai Allah Ta'ala. Itu mukhalafah. Tapi kalau wahdaniyah ini untuk urusan Allah aja sebetulnya. Jangan untuk diri Allah. Nah, jadi apa tadi itu? Zatnya asa, sifatnya asa. Kalau betapun guru kita belajar sifat 20 banyaknya Tuhan bisi sifat, maka sifatnya asa. Kita belajar sifat 20 lah. Berarti kan sebuting nih maksudnya ada kayak itu, artinya putra Tuhan aja yang bisi. Tidak ada Tuhan aja yang bisi gitu, nah maksudnya esa. Ada tandingan kan. Itu. Kemudian yang terakhir afalnya di sini nih bisa takambuh. Bahaya nih afalnya nih. Afal perbuatan. Di sini nih kalau sifat mungkin kau aja Pak. Tapi kalau sudah afal gunung meletus Pak. Meletus gunung. Nah, itu nama ulah gunung meletus itu marah Allah Taala. Nenek zahirnya mahmabah lah keluarnya keluarnya karena humak dari dalam buminya panas loh itu
ada luangan. Nah, melakukan gempa bumi, Pak. Ujar bubun insinyur itu gempa bumi ini karena di dalam itu bergeser bisa patah di dalam bumi ini, lalu terjadi gempa. Ujar bubun insinyur. Kalau insinyurnya bertauhid, ini juga pikir anak bertauhid ini mantap banget. Ini patah nih bukan karena memang ininya patah. Allah Ta'ala patahnya. Nama gerak ini Allah Ta'ala semuaan perbuatan Allah Ta'ala di situ ini. Ini kisahnya, ini kisah dulu itu ujungnya ini. Allah Ta'ala ini urusan. Maka gempa ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah. Jadi gempa itu karena Makkah Madinah bisa gempa. Ada urusannya tanah haram, ada haram. Nang haram aja gempa. Apalagi nang ada haram. Jadi ditakuni orang Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Siti Aisyah, napa sebabnya jadi gempa ini? Ujar Aisyah radhiyallahu anha, ini Rasulullah. Tiga penyebab gempa ini. Ulah Tuhan sarik sehingga disuruhnya, ya ardun, wahai bumi, bergerak. Aku muar benar karena tiga macam ini digawe oleh manusia. Satu ya Siti Aisyah. Satu orang ini di situ sudah rame benar nangaran maubat mabuk. Nah itu. Kedua, di daerah itu sudah rame benar zina. Ketiga, di daerah itu sudah rame benar musik nang malalayakan daripada Allah Ta'ala. Tiga macam ini nang mula Tuhan itu menyuruh bumi ini bergerak. Kan tiga macam itu. Siti Aisyah berpada. Bahwa itu sudah Siti Aisyah lah. Mananya? Siti Aisyah sangat. Hah? Tiga macam. Jadi bila hendak bergerak terus bumi itu tidak gawe. Itu semua perbuatan Allah Ta'ala. Sejujurnya musibah bala segala macam ini itu karena manusianya sehingga maulah Tuhan sarik tadi. Cuma semuanya itu terjadi karena sebenarnya adalah hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala. Tujuannya banyak, supaya manusia sadar, supaya macam-macam tujuannya kan. Cuma manusianya kada sih sadar. Begitu gampang, begitu banjir, bermaksiat aja masih. Contohnya apa? Berbagi laki. Ketangan bantuan bakal laki. Kan kedingat tuh itu dari Allah Ta'ala. Tartib ibu bukan apa tugas ratap bayanya. Mau dikena masih itu kada igul dong, kada itat. Ditagur kada itat ya beo. Nah, kemudian kita nira masalah amal. Kita kan menggawi itu, menggawi ini, berjalan, macam-macam, berparkir dan lain-lain. Ini perbuatan siapa? Perbuatan kita. Cuma perbuatan kita tadi diciptakan oleh Allah. Bukan kita yang menciptakan perbuatan kita. Kita yang berbuat, tapi yang menciptakan perbuatan adalah Allah. Kita yang berniat, cuma yang membuat kita bisa berniat yaitu Allah. Jelas?
Nih subahyang, nang subahyang siapa? Kita. Nang maulah subahyang siapa? Nah, Allah. Jangan nang kayak ini jadi ilmu sebuku. Nang subahyang siapa? Allah Ta'ala. Nang disembah siapa? Allah Ta'ala. Nang menyembah siapa? Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berada. Nah, Tuhan bertahan dirinya. Maka itu tahi kambing, taubat jadi Tuhan. Maka ada pula kata-katanya, kata-kata Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illallah fi. Kadada aku melihat sesuatu kecuali melihat Allah Ta'ala padanya. Jadi melihat tahi kambing situ, melihat Allah Ta'ala lah, bukan itu. Artinya melihat sesuatu itu ingat lawan Allah itu aja. Ingat lawan Allah. Bukan nang itu Allah, bukan. Ada hubungan nang ilmu itu tadi gue. Itu ya Allah Ta'ala. Jadi beda. Jadi konsepnya seperti itu. Pembeda kita tuh sedikit benar lawan hubungannya tuh. Nang Qadariyah, Jabariyah tuh beda banget. Bedanya sedikit banget. Nah ya, ampar kawan. Amparnya kawan. Jadi nama ampar Allah Ta'ala, nang ditampar Allah Ta'ala juga. Kayak itu dia aku ada aja dia Allah Ta'ala juga. Nah itu harinya urusan pupun, itu sasar. Hati-hati masalah perbuatan, jangan sampai. Nah kita mengatakan aku nang diangkat-angkat Tuhan. Nah aku nang disambahyang aku. Makanya ujar guru Lulul Bahari, usalli itu coba diartikan dengan kusubahyangkan. Lain aku subahyang ada kusubahyangkan. Beda di sini rasanya dalam hati antara aku sembahyang lawan aku sembahyang. Yang ngerasain di dalam hati. Aku sembahyangkan maghrib ini 3 rakaat dengan aku sembahyang maghrib maghrib 3 rakaat. Beda sedikit itu di dalam hati. Supaya kita bisa mengarang musyahadah li wahdatul af'al, musyahadah li wahdatul sifat, musyahadah li wahdatul asma, musyahadah li wahdatil dzat. Mulainya adalah musyahadah terhadap af'al. Ingat bahwa seluruh perbuatan ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan. Yang menciptakan sebab, yang menciptakan akibat. Maka lalu hanya bukan nasi itu yang mengenyangi, tetapi Allah lah yang mengenyangkan dengan nasi ini. Jangan mengenyangkannya pakai batu, makan batu kita. Jadi setiap sesuatu kejadian yang ada di alam semesta ini menunjukkan Allah hendak menunjukkan dirinya lawan orang yang bermakrifat kepadanya. Ini kisah cerita, bukan kisah mengibadatakan. Ujar pamadi, aku nih ahli mulah wadai. Bekisah lawan pian beratakan. Aku nih ahli bulah wadai. Jadi jerbuhannya, ayo bang, bukti akan. Lalu mati pasti bola wadai itu. Ya Allah, mulah wadai. Sekarang wadainya ada, nang dirasai wadainya kah mati kan nang dijilat. Musti wadaya, musti wadaya. Nah setelah wadai itu dirasai, berarti wadai itu menunjukkan keahlian pamadi nang bola wadai.
Pian bila hendak tahu bahwa Allah Ta'ala itu Asy-Syafi', Maha Penyembuh, datangi Dokter Robert, datangi Dokter Joko. Ya Tuhan, nyawa bila hendak tak melihat aku harap menyembuhkan, datangi si Allah. Ujar mandi, bila hendak tak tahu bahwa aku nih harap baulah wadai, rasai wadai boleh. Kayak itu Allah. Pahamlah sudah, ini caranya memikirkan. Jadi jangan berhenti, tapi jangan berhenti di situ. Sebenarnya itu menunjukkan bagi kita tentang Allah. Jadi bila dia melihat sesuatu itu lalu ingat sifat-sifat Allah, asma-asma Allah. Kayak itu. Jadi jangan sampai alam ini menjadi tadi kita nih tadi dengan alam. Justru alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai sarana kita untuk ma'rifat kepada Allah. Jelas. Nah, kasihlah bilham kita karena hendak minta Allah Ta'ala itu menyembuhkan, kasih lahu kita. Allah Ta'ala menyuruh kemana? Datangi tukang urut, niscaya ikam melihat keharapan itu. Karena nang ulah tukang urut itu aku. Nah, jelas. Bila ikam hendak pintar, datangi orang alim. Bila ikam hendak tahu bahwa aku ini bisa mempintarkan kamu, datangi orang alim. Kayak itu kita. Bila tak nakal, datangi penjahat. Gitu. Jadi jangan malapas syariat lah istilahnya, malapas syariat. Karena di syariat itu kita bisa memandang Allah Ta'ala. Bahya di sembahyang itu kita bisa musyahadah kepada Allah, memperhatikan kita af'al Allah, kalam Allah, kudrat Allah, iradat Allah, hayat Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam, 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kelihatan di dalam sembahyang itu di rukun yang 13, wa imma rukun qalbi, wa imma rukun qawli, wa imma rukun fi'li. Kelihatan di situ. Kalau puasa itu kada cukup kauli fi'linya, bis kaulinya ada dah. Ya kalau puasa itu niat lawan perbuatan. Ya Allah, coba sembahyanglah kapai rukun kaulinya. Di situ kita mempersaksikan, di rukun kauli itu mempersaksikan apa? Pertama sifat kalamnya Allah, kedua sifat samanya Allah. Di apa fi'liyah, rukun perbuatan, rukuk, i'tidal, sujud segala macam itu duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Tahu, nah perbuatan yang 5 apa? Berapa? 6 kah? Rukun fi'li itu 6. Nah, apa yang dilihat di situ? Kudratnya Allah dan basarnya Allah. Rukun kalbi 3. Pertama iradat, kedua hayat, dan yang ketiga ilmu. Lengkap sudah sifat 7 itu masuk ke batarung apa rukun dan 13 masuk sudah sifat-sifat itu jejaknya hendak di mana biar pada saat Allahu Akbar, kan Allah, atau membaca Fatihah, membaca Fatihah kali hantam membaca Fatihahnya mau perhatian berdiri rukun apa fi'li berdiri betul rukun fi'linya, bacaannya pulang ada berapa di situ kelihatan sifat Allah hantam dari sisi mana pian. Ketika pian memperhatikan bacaan maka pian sedang memperhatikan kalamnya Allah dan samanya Allah. Sebukuan habis sudah lagi kada mahayambang lagi sudah sembahyang situ kamari nanti dipikirkan. Jadi kada sekadar dihafal, dianyam antara tauhid, dianyam lawan fikih, dianyam tasawufnya masuk ke situ zikrullah. Ya Allah, apa zikrullah? Yaqimis sholata li dzikri. Ya Allah. Nah,
tasawufnya situ. Dirikanlah oleh kamu akan sembahyang itu untuk mengingat akan aku. Kan ini setengah kaluasan lah pembahasannya. Ini supaya kita ini di wahdaniyah ini bujur-bujur mengesahkan Allah Ta'ala. Kita ini siapa, Allah Ta'ala itu siapa. Jadi jangan sampai aku mengaku. Allah Ta'ala jangan esa. Dan kada boleh ditandingi, kada boleh diaku-akui. Kudratku, iradatku, samaku, basarku, segala macam jangan diakui. Karena itu hak Tuhan aja. Hilang diri kita tuh itu ngarannya hilang. Kawat terus menerus itu ngarannya bakal makam. Nah, bisa sudah belum? Nah, jadi kalau sudah kita percaya Allah Ta'ala Esa dan mustahil ada serikatnya Allah, maka di sini patut bagi mukmin mu'taqid bahwa melihat, nah ya Allah, apa yang dilihat? Fiilnya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Nah, jadi amalannya tauhidul af'al dahulu, mempersaksikan bahwa semua yang berlaku baik di diri kita atau di alam jagat raya ini semuaan adalah hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan corona yang menyebabkan mati atau hidup, tapi Allah juga dengan coronanya. Tapi umati kam lawan corona, umati kam lawan kanker, umati kam macam-macam lawan malakal maut langsung, umati kam lawan truk, umati kam lawan beca, macam itu umati itu. Ya udah, hah? Hebat juga Tuhan tak macacak dunia nih. Mana yang jaga-jaga udah lagi? Amerika ke apa? Ayo coba. Dada lagi sudah parah semuanya. Ekonomi hitung rencana kabur sudah. Ini kata tobat jadi kita Allah Ta'ala masih aja tak bercakap berculas apa segala. Sudah. Ada desa-desanya manusia. Taliban sudah. Jaga ibaratnya tuh mah. Tuhan tuh bilang betampai mana sudah. Ditolak betampai mana sikit lagi orangnya simbol ya, kalau sikit lagi orangnya makanya dibalik dengan Allah Ta'ala dunia melihat Allah Ta'ala berita. Tolak ada orang tuh ada terus saya terlalu banyak dalil nih, ini kebanyakan dalil dah jangan aja ya. Kalau segala gampang dalil orang kayak apa ngarannya banjir dalil berita tuh cuma alih dasar kada paham. Kalau orang wali Allah Ta'ala itu sampai banyak dalil suntingin cukup. Mana dalilnya? Hari dalilnya terus. Beratus dalil ya masih sih. Pak, marah sih dia. Sian. Ya Allah. Kalau mucil kurang mucil itu Yahudi jarku semalam disuruh Allah Ta'ala menyembelih sapi. Ujar Allah Ta'ala sembelih sapi. Musa padahal bang kami bingung sapi ini laki kami ini. Aduh itu saya buat takut itu. Laki ya saya jadi begini. Ujar artinya bini ujar Nabi Musa. Ujar Allah Ta'ala padahal bini. Betakun pulang, takuni pang Allah Ta'ala nang bunting kah, nang bujang kah, nang tukang ya pulang. Betul takuni pulang suruh pulang ngakuni Musa hambang kah sapinya pulang lagi oma tagawi kada mungkin iya. Padahal sugali sampai rata sampai nama nak lagi itu. Tuhan itu ketepian kada inya Allah Ta'ala tuh ngalih berarti ngalih
Seorang dia mencari ngalih itu aja jadinya. Ya Allah. Dia tapi banyak takut. Sudah suruh. Makanya orang dulu tuh kayak itu terlalu lilin benar akhirnya puyang juga tapi kalau memikirkan banyak takut. Ya guru sembahyang sudah sembahyang. Apa kesempurnaan sembahyang hakikat sembahyang dicari bayang di kanda. Aduh, bisa cari kayak itu. Kalau mau bertahun-tahun mencari kesempurnaan sembahyang aja. Nah sampai situ aja dulu dah. Wahdaniyah, pokoknya kita banyak-banyak musyahadah tentang bahwa segala sesuatu tadi adalah perbuatan Allah. Enak bisa aja Allah memasukkan dalam hati kita dan tahu sifat, tahu asma, tahu itu dan itu bisa aja kita lakukan ada apa musyahadah fi af'alnya Allah, fi af'alnya Allah dalam segala sesuatu. Demikian Allah sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membuka sedikitlah lebih wawasan kita tentang sifat Allah dan wahdaniyah ini. Mudah-mudahan kita terhindar daripada musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu tajma'in wa billahi hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirr Nabi wa Nabi wa sirr suratul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن المسلمين جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ربنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ من أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.